Jemaat yang dikasihi Tuhan dan yang mengasihi Tuhan, baik yang ada di gereja maupun yang ada di rumah. Ibadah Minggu Paskah ke-7 pada pagi hari ini dengan tema Nafas Hidup dan akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso, SHSSI. Oleh karena itu, marilah kita mempersiapkan hati kita untuk masuk dalam peribadatan. Yesus sudah bangkit. Ia sungguh hidup. Sesudah bangkit, selama 40 hari, ia secara berulang-ulang telah menampakkan diri dan berbicara dengan para murid tentang kerajaan Allah. Ia mengutus para muridnya untuk menjadi saksinya sampai ke ujung bumi dan akan memperlengkapi mereka dengan kuasa dari Roh Kudus. Kini ia bertahta di surga. Kemudian dia yang bernama jadi manusia dan tinggal di antara kita. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ibadah Minggu Paskah ke-7 ini berlangsung dalam nama Allah, Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Tuhan beserta saudara. Dan beserta saudara juga. Doa adalah nafas hidup orang beriman. Di Minggu Paskah ke-7 ini, kita diajak untuk kembali mengingat dan semakin menghidupi doa secara kreatif dan inovatif. Dengan demikian, relasi kita semakin dekat dengan Dia, Sang Penebus dosa manusia. Disitulah letak kekuatan hidup kita. Sejak
kita sering kurang menghidupi doa. Kita lebih sibuk dengan pekerjaan, dunia, medsos, bahkan hobi kita. Oleh karena itu, dalam kesempatan ini, marilah kita mengaku dosa di hadapan Tuhan. Tuhan, ampunilah dosa dan salah kami. Tuhan, tolonglah kami untuk terus mengobarkan semangat untuk mendekat dan berdialog dengan-Mu. Kuatkan dan berkatlah kami ya Tuhan. Tolonglah kami untuk menghidupi spiritualitas Kristiani, agar hidup kami berbuah bagi kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita memasuki berita anugerah. Sebagai pelayan Yesus Kristus, kami memberitakan bahwa pengampunan dosa berlangsung dalam nama Allah Bapa, Putra, dan Roh Kudus. Amin. Firman Tuhan di dalam Injil Matius 11 ayat 28-30 berbunyi, marilah kepadaku semua yang berlesu dan berjuang berat, aku akan memberi kelegaan kepadamu. Pikulah kuk yang kupasang dan belajarlah kepadaku, karena aku lemah lembut dan rendah hati, dan jiwamu akan mendapat ketenangan. Sebab kuk yang kupasang enak dan bebanku pun ringan. Demikianlah berita anugerah dari Tuhan. Syukur kepada Allah. Tiada
Bapa yang kami puji di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus, kembali Bapa kami datang kepadamu mengucapkan segala puji dan syukur atas penyertaan-Mu. Bapa, pada kesempatan pagi ini kami anak-anak-Mu baik yang di gereja maupun yang di rumah hendak mendengarkan sabda-Mu yang akan disampaikan oleh Bapak Pendeta Bambang Santosa SH SSD. Buka hati kami Bapa untuk kami dapat melakukan, merenungkan, serta dapat melakukan dalam kehidupan kami hari segala kebenaran sabda-Mu. Berfirmanlah Tuhan, kami siap mendengarkan. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Jemaat Tuhan, pembacaan Injil dan pemberitaan firman pada hari ini akan dilayani oleh Bapak Pendeta Bambang Santoso SH SSD. Marilah kita mempersiapkan hati menerima firman Tuhan. Jemaat yang dikasihi Tuhan yang saat ini berada di rumah masing-masing, khotbah hari ini kita ingin berbicara soal doa. Dan kalau khotbah ini diberi judul Nafas Hidup, sebetulnya ingin menekankan betapa pentingnya doa, sama seperti pentingnya orang bernafas. Betapa doa itu merupakan kebutuhan kita semua yang tidak bisa kita hindari. Jemaat yang dikasihi Tuhan, kadang-kadang ada pertanyaan demikian. Kapan kita berdoa? Berapa kalikah kita berdoa? Pertanyaan seperti itu sebetulnya muncul dari orang-orang yang tidak terlalu intim hubungannya dengan Tuhan. Mengapa? Karena tadi dinyatakan bahwa doa itu seperti orang bernafas. Orang bernafas juga tidak pernah bertanya kapan kita bernafas. Berapa kali kita bernafas. Jadi sesuatu yang terus berlangsung. Bahkan nasihat-nasihat di dalam Alkitab dikatakan bertekunlah dalam doa, berdoalah terus-menerus, tiada henti-hentinya, tidak putus-putusnya. Bahkan dikatakan di dalam bacaan kita, supaya kita menyerahkan kekhawatiran kita kepada Tuhan. Artinya apa? Pada waktu kita takut, pada waktu kita khawatir, pada waktu kita cemas, biasanya apa yang kita lakukan? Tentu kita akan mengucapkan kata-kata tertentu, waduh, celaka. Atau kita mengeluh, atau kita justru berpikir yang buruk-buruk, bagaimana kalau nanti begini, bagaimana kalau saya gagal dan sebagainya. Ketika ada kekhawatiran, ada kecemasan seperti itu mestinya kita menyatakan ketakutan kita, kekhawatiran kita itu di dalam doa. Jadi kalau begitu, doa itu bisa muncul kapan saja. Menggantikan keluhan-keluhan kita, menggantikan pikiran-pikiran kita yang negatif, diganti dengan doa. Sehingga kita kembali menjadi tenang. Bukankah hidup kita seringkali diisi oleh kekhawatiran-kekhawatiran, pikiran-pikiran yang negatif. Dan daripada memikirkan hal-hal yang negatif, justru kita berdoa. Saya biasanya di dalam perjalanan juga seraya berdoa. Apalagi ketika tiba-tiba merasakan sesuatu yang takut, saya terus juga berdoa.
ada sesuatu yang membingungkan saya juga berdoa. Pertanyaan kedua, mengapa kadang-kadang orang berdoa itu suatu saat kelihatan begitu intens, tapi saat lain dia begitu longgar bahkan melupakan doa. Bapak Ibu Saudara yang terkasih, sadar tidak sadar biasanya kalau kita sedang ada masalah yang berat, doa kita itu biasanya lebih kenceng. Kita lebih intens di dalam berdoa. Tetapi kalau situasinya aman-aman saja, baik-baik saja, juga kita dengan santai, dengan longgar. Jemaat yang dikasihi Tuhan, ada satu ungkapan yang menarik yang mengatakan demikian, bahwa kita tidak dapat mengerti apa itu doa dan untuk apa sebelum kita menyadari bahwa hidup ini adalah peperangan. Dikatakan di dalam Alkitab, sadarlah dan berjaga-jagalah, lawanmu si iblis berjalan keliling sama seperti singa yang mengaum-ngaum dan mencari orang yang dapat ditelannya. Hidup kita itu sebetulnya dalam situasi gawat, dalam situasi siaga. Bahkan di dalam Matius 10 ayat 16 dikatakan, aku mengutus kamu seperti aku mengutus domba di tengah-tengah serigala. Hanya saja situasi itu kadang-kadang tidak terlihat, sehingga banyak orang bangun tidur, bangun begitu saja tanpa berdoa, lalu melakukan aktivitas dan sebagainya. Padahal apa sebetulnya yang terjadi? Yang terjadi adalah iblis itu seperti singa yang menunggu kita. Ketika kita bangun tidur, dia sudah siap mencaplok kita. Karena itu tidak heran, ada orang baru bangun tidur saja itu sudah membuat masalah. Bahkan ada orang yang baru bangun tidur sudah marah-marah juga ada. Ya karena barangkali di dalam tidurnya dia bermimpi yang buruk, yang menyakitkan. Ya, bangun tidur langsung marah-marah. Sehingga kita harus menyadari situasi kita itu sebetulnya situasi perang, situasi dalam ancaman. Sehingga doa kita itu harus tetap intens. Kita harus senantiasa menyerahkan diri kepada Tuhan. Karena kita memang makhluk yang bergantung kepada Tuhan. Bukan saja ketika kita ada masalah yang besar, ketika ada kewajiban hutang yang harus kita bayar. Hari ini SPP harus terakhir dibayar, uang belum ada. Lalu doa kita menjadi begitu intens. Tetapi kita harus terus-menerus menggantungkan diri kepada Tuhan, karena iblis siap mencaplok kita kapan saja. Karena itu sebetulnya kalau kita mau jujur, di dunia ini orang jahat sama orang baik itu banyak mana? Banyak orang jahat. Yang gagal berbuat baik dan berhasil berbuat baik itu banyak mana? Banyak yang gagal. Karena godaan daripada iblis itu sangat masif, intensif, terstruktur, ya, terus-menerus dikerjakan di dalam hidup kita. Berikutnya yang ketiga, mengapa kita perlu mengawali dengan doa dan bagaimana kita mengawali hidup kita. Dikatakan di dalam 1 Petrus 4 ayat 12, saudara-saudara yang kekasih, janganlah kamu heran akan nyala api siksaan yang datang kepadamu sebagai ujian, seolah-olah ada sesuatu yang luar biasa terjadi atas kamu. Sebaliknya bersukacitalah sesuai
dengan bagian yang kamu dapat dalam penderitaan Kristus, supaya kamu juga boleh bergembira dan bersukacita pada waktu Ia menyatakan kemuliaannya. Satu hal di dalam situasi yang berat, bersukacitalah. Kita juga diingatkan di dalam surat Filipi, bahkan kata-kata itu diulang 2 kali, bersukacitalah. Sekali lagi kukatakan bersukacitalah. Ini apa artinya? Artinya begini, ketika kita merasa sial, ketika kita merasa tidak enak, ketika kita merasa diperlakukan tidak adil, ini merupakan tempat yang empuk, media yang sangat nyaman bagi iblis untuk bercokol, untuk memulai aktivitasnya. Banyak hal dosa itu diawali dengan sesuatu yang tidak enak. Misalkan, tiba-tiba kita melihat orang lain lebih sukses daripada kita sudah mulai. Hati-hati, di situ sudah mulai kita terpancing untuk jatuh dalam dosa. Terus ketika kita sedang berbicara, tiba-tiba ada orang di hadapan kita yang berbicara sendiri. Lalu tiba-tiba berpikir, wah ini saya ini kok dirasani. Hal-hal yang buruk ini sebetulnya awal dari iblis untuk melakukan strateginya bangun kita. Karena itu penting bagi kita untuk memahami apapun yang terjadi, Tuhan itu baik. Apapun yang direncanakan orang, Tuhan sudah merencanakan yang baik. Kita tetap harus sukacita. Walaupun dalam situasi yang berat, walaupun sakit, walaupun ada kebutuhan ekonomi yang begitu berat, kita harus memulai dengan sukacita. Sebab begitu kita berpikir, wah ini begitu nanti saya tidak bisa membayar kewajiban-kewajiban saya, nanti hidup saya akan menjadi semakin terpuruk, saya akan semakin menderita dan sebagainya. Itu awal daripada iblis mulai berkarya di dalam kehidupan kita. Karena itu ditekankan di sini, justru bersukacitalah. Ketika orang mulai menindas kita, ketika orang mulai menghina kita, biasanya kita tidak mudah, tapi ketika kita mengingat bahwa Tuhan tetap memiliki rencana yang baik, lalu kita bisa bersukacita. Ketika kita bisa bersukacita, ketika kita bisa bersyukur, maka doa kita itu juga nuansanya berbeda. Yang keempat, jemaat yang dikasih Tuhan. Kalau kita belajar apa yang dilakukan oleh Yesus, para murid-muridnya tertarik dengan cara Yesus berdoa. Karena apa? Karena ketika Yesus berdoa itu, Yesus seperti mengadakan dialog secara personal, secara pribadi. Jemaat yang dikasih Tuhan, di dalam ajaran Kristen, sesuatu yang khas, itu bahwa Tuhan itu dipahami sebagai pribadi. Tuhan itu personal, berbeda dengan keyakinan lain. Ya, ada yang mengatakan mungkin Tuhan itu hanya semacam energi, Tuhan hanya semacam kekuatan. Tidak. Tuhan itu mendengar, mengerti, memerintah kita, artinya Tuhan itu pribadi, personal. Karena itu kita perlu menjalin hubungan intim, keakraban dengan Tuhan. Di dalam perjanjian lama dikatakan bahwa Nuh hidup bergaul dengan Tuhan. Karena Nuh hidup bergaul dengan Tuhan, intim dengan Tuhan, ya, secara personal, maka Nuh bisa memahami apa yang diperintahkan Tuhan. Ada satu ungkapan yang menarik yang menyatakan jikalau kita membangun keintiman dengan Tuhan, maka hal-hal yang supranatural menjadi hal yang natural. Hal-hal yang mungkin mustahil menjadi hal-hal yang real.
ketika hubungan kita dekat dengan Tuhan. Saya memiliki satu pengalaman di mana saya harus melakukan kewajiban tertentu. Ya. Sampai hari-hari terakhir belum ada. Ya, belum ada dana yang harus saya bayarkan. Tetapi saya menyatakan selama ini saya tidak pernah dikecewakan oleh Tuhan. Entah bagaimana saya tidak tahu. Tapi pasti selalu ada solusi. Betul, ternyata ada solusi. Dan itu jumlah yang tidak sedikit. Sehingga kita tidak tahu seringkali dari mana asal muasalnya. Sungguh tidak kita duga. Banyak hal yang terjadi demikian. Jadi seseorang yang membangun hubungan intim dengan Tuhan, hal-hal yang supranatural menjadi natural. Karena dia sudah biasa. Sehingga dia tidak ketakutan. Saya pernah sakit di bagian tertentu dari tubuh saya. Lalu saya berpikir, ini pada saatnya pasti sembuh. Ya, pasti sembuh. Ya. Saya tidak bercerita kepada siapa-siapa. Dan betul, ya, kira-kira 2 minggu itu betul-betul sembuh. Ya. Jadi ada semacam benjolan itu di belakang saya. Tiba-tiba kok saya terasa kok di bagian belakang saya kok agak basah. Apa ini? Saya tidak tahu. Tiba-tiba saya mandi, sudah sembuh. Kemudian saya juga pernah namanya bahasa Jawa, keseliring atau kecedet dan sebagainya. Waduh, seharian tidak bisa apa-apa. Lalu saya mengatakan, ya ini tidak lebih dari 3 hari, tentu sudah baik. Ya. Saya bertemu dengan teman saya dan mengatakan, Mas, kuwi paling ora kuwi 3 wulan, 3 bulan katakan sembuh. Saya katakan, enggak, 3 hari ya. Betul, 3 hari itu saya sudah. Padahal dulu itu untuk nunduk saja sakitnya bukan main, untuk berjalan sakitnya bukan main. Ya. Lalu setelah saya cerita kepada seseorang tadi juga mengatakan, Pak itu harus cepat-cepat dibawa ke ini, pijat saraf itu. Wah itu enggak udah kebacot, sudah parah itu ya. Dan sebagainya. Saya katakan sudah sembuh. Lu kok iso? Ya. Artinya memang kita harus merasakan kedekatan dengan Tuhan, ya. Penting sekali. Sehingga ketika kita berdoa kepada Tuhan, kadang-kadang pikiran kita juga menyatakan, ya, neng ora mungkin. Ya, neng ora mungkin. Ya. Ya. Ketika orang ada satu kebutuhan, kebutuhannya 1 yuta, 2 yuta, ya Tuhan akan menjawab doamu lah. Kebutuhannya itu sampai 10 juta, ya apa ya mungkin dalam minggu ini, ora mungkin. Ya kalau memang itu sesuatu yang tidak mungkin, tidak usah kita berdoa. Untuk apa kita berdoa? Berdoa itu berarti kita yang terbatas ini menghubungkan dengan yang tidak terbatas. Ya. Bukan berarti kita nganeh-nganeh ya. Ini sesuatu yang sesudah berjalan, saya melihat ini wajar ya, terjadi. Artinya saya bukan tipe orang yang serba mengandalkan sedikit-sedikit mujizat, tidak. Saya berusaha keras, ya. Saya berusaha keras. Tetapi di dalam doa itu kita seringkali itu di dalam bahasa Jawanya itu ngepal Tuhan. Kalau sebegini ya tidak mungkin, ya. Kalau gini ya tidak mungkin. Kita sudah membatasi Tuhan yang tidak terbatas ini dengan pikiran kita. Begitu saya merasakan kehidupan doa saya menurun, hidup ini rasanya memang berat. Bukan hidup ini rasanya berat, tapi rasanya
hal-hal itu menjadi mustahil. Sehingga betul-betul doa itu merupakan nafas hidup. Karena doa itu menghubungkan kita dengan Tuhan. Sama seperti ketika kita sedang naik tangga ke tempat yang sangat tinggi. Begitu kita melihat ke bawah, kita kaget, oh ternyata sangat tinggi sekali dan sangat menakutkan. Begitu juga ketika kita menengok keluar dari anugerah Tuhan, kita takut menghadapi kehidupan ini. Banyak masalah, banyak kebutuhan dalam kehidupan ini yang membuat kita takut, bahkan membuat kita stres. Tetapi ketika kita kembali masuk di dalam hadirat Tuhan, kita merasakan bagi Tuhan tidak ada yang mustahil. Keintiman dengan Tuhan membuat hal yang supranatural menjadi natural. Karena itu, marilah kita terus-menerus menghidupi doa kita. Tuhan memberkati kita semua. Amin. Mari kita memasuki saat teduh jenak. Bersama umat Tuhan di sepanjang abad dan tempat, marilah kita bersama-sama bangkit berdiri dan mengungkapkan pengakuan iman kita lewat pujian Kidung Jemaat 280 bait pertama sampai dengan ketiga. Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan Yesus Kristus, yang di gereja dan juga yang di rumah, marilah kita mengucap syukur kepada Tuhan melalui persembahan yang akan kita kumpulkan saat ini. Firman Tuhan yang mendasari persembahan kita diambil dari 1 Tawarikh 29 ayat yang ke-13 sampai dengan yang ke-14 yang berbunyi demikian. Sekarang ya Allah kami bersyukur kepadamu dan memuji nama-Mu yang agung itu. Sebab siapakah aku ini dan siapakah bangsaku, sehingga kami mampu memberikan persembahan sukarela seperti ini? Sebab daripadamu lah segala-galanya, dan dari tangan-Mu sendirilah persembahan yang kami berikan kepadamu. Marilah kita haturkan persembahan kita dengan kita iringi nyanyian pujian dari PKJ 147 bait yang pertama sampai dengan yang kedua. Di sini aku bawa.
Jemaat yang dikasihi Tuhan, marilah saat ini kita menaikkan doa syafaat dan akan saya hantarkan dan nanti akan kita akhiri dengan doa Bapa kami yang kita nyanyikan bersama-sama. Selamat pagi ya Bapa, selamat pagi ya Roh Kudus, selamat pagi ya Tuhan Yesus. Puji syukur hanya kami haturkan kepadamu ya Bapa, karena Engkaulah Allahku yang maha baik, maha kasih, yang selalu memberkati kehidupan kami hari demi hari, sampai dengan detik saat ini. Engkau masih memberi kami keselamatan, kekuatan, dan kesehatan. Terbukti pada pagi hari ini, Engkau telah memberi kesempatan kepada kami untuk bersama-sama mengadakan ibadah di hari Sabat. Ya Bapa, pada saat ini kami mau menaikkan doa-doa syafaat kami kepadamu ya Bapa. Kami menyerahkan kehidupan jemaat yang ada di GKJ Kaliwungu ini. Berkatilah kami semua ya Bapa dalam kehidupan kami sehari-hari ini. Terlebih pada saat ini di mana wabah virus corona masih menyebar di mana-mana. Oleh karena itu ya Bapa, bungkus kami dengan kuasa darah-Mu sehingga kami semua, seluruh jemaat GKJ Kaliwungu, terhindar dari virus corona tersebut. Berkati juga orang-orang yang ada di sekitar kami, tetangga-tetangga kami, seluruh masyarakat di sekitar kami, seluruh teman-teman atau rekan kerja dimanapun kami bekerja. Kiranya Engkau selalu memberkati dan melindungi kami semua, sehingga kami selalu di dalam kesehatan yang daripada-Mu saja. Bapa, berkati setiap tim medis, dokter, perawat yang selalu mengorbankan diri, waktu, tenaga untuk selalu merawat, mengobati, mendampingi para saudara-saudara kami yang pada saat ini positif kena virus corona. Kiranya Engkau selalu memberikan mereka kekuatan, kesehatan, hikmat, kebijaksanaan yang daripada-Mu saja. Ya Bapa, kami juga menyerahkan kehidupan jemaat GKJ Kaliwungu yang mana pada saat ini sedang ada pergumulan di dalam kehidupannya, baik pergumulan karena ekonomi rumah tangga, baik pergumulan karena persoalan-persoalan yang lain dengan anak, dengan suami, dengan istri, dengan orang tua. Kiranya Engkau selalu memberkati mereka semua, memberi jalan keluar setiap permasalahan yang dihadapinya, sehingga mereka merasakan kedamaian, ketenangan, sukacita yang daripada-Mu saja. Kami juga teringat kepada para orang tua kami, Adi Yuswo, yang mana sudah berusia lanjut atau sudah sepuh, seperti Bapak Sri Surono, seperti Ibu Karjo, Bapak Kamar, Ibu Jadi, Ibu Kristanto, Ibu Watno, dan saudara-saudara kami yang tidak bisa kami sebutkan satu persatu. Kiranya di dalam masa usia tuanya ini Engkau selalu memberkati, mendampingi kehidupannya, sehingga mereka tetap setia mengikut Engkau, berserah, bersandar hanya kepada Engkau saja. Ya Bapa, kami juga menyerahkan setiap pelayanan yang dilakukan di GKJ Kaliwungu ini, baik yang dilaksanakan oleh Bapak Pendeta Konsulen, Bapak Pendeta Bambang Santoso, yang dilaksanakan oleh Capen atau calon pendeta Ibu Veronica Ayu, maupun juga yang dilaksanakan
oleh majelis-majelis, diaken, penatua, komisi-komisi, dan seluruh warga jemaat GKJ Kaliwungu. Kiranya Engkau selalu memberkati pelayanan kami semua, sehingga pelayanan yang kami laksanakan hanyalah sesuai seturut dengan kehendak-Mu saja, dan biarlah semuanya itu hanyalah untuk hormat dan kemuliaan nama-Mu saja. Ya Bapa, kami juga menyerahkan keberadaan bangsa dan negara kami. Kiranya Engkau selalu memberkati para pemimpin negara dan bangsa kami. Berikan mereka hikmat kebijaksanaan, sehingga mereka dapat melaksanakan roda pemerintahan di Indonesia ini dengan baik dan benar, sesuai dengan aturan, sesuai dengan undang-undang yang berlaku. Ya Bapa, berkati kami semua, seluruh rakyat Indonesia ini, untuk dapat selalu mengikuti atau peduli dengan anjuran pemerintah, untuk dapat hidup sehat, untuk dapat hidup waspada di dalam masa virus corona ini, sehingga kami semua mendapatkan kekuatan, kesehatan yang daripada-Mu saja. Ya Bapa, di tengah-tengah ibadah ini, kami juga mengucapkan syukur kepada-Mu dengan melalui kami menghadapkan persembahan yang berupa uang kepada Engkau ya Bapa. Berkatilah persembahan ini Bapa, sucikanlah ya Bapa, sehingga persembahan ini dapat digunakan untuk mencukupi setiap kebutuhan yang ada di GKJ Kaliwungu ini. Berkati saudara-saudara kami yang mengelola persembahan ini, berikan kejujuran, berikan hikmat kebijaksanaan, sehingga dapat melaksanakan tugasnya seturut dengan kehendak-Mu saja. Ya Bapa, sebentar kami juga akan undur dari tempat ini. Kiranya Engkau memberkati kehidupan kami sehari-hari. Dan ampuni ya Bapa, jikalau di dalam kami mengadakan ibadah pada pagi hari ini terselip dosa dan kesalahan. Saat ini kami akan berdoa seperti yang Bapak ajarkan kepada kami, dengan melalui doa Bapa kami yang akan kami pujikan bersama-sama. Jemaat yang dikasihi Tuhan, baik yang di gereja maupun yang di rumah, mari kita bangkit berdiri, kita memasuki dalam pengurusan.
Saudara, dunia ini penuh dengan tantangan dan godaan. Oleh karena itu, teruslah hidup dekat dengan Tuhan. Kami mau hidup bersama-sama Tuhan. Sekarang kita akan mundur dari tempat ibadah ini. Oleh karena itu, arahkanlah hatimu kepada Tuhan. Kami mengarahkan hati kepada Tuhan. Jadilah saksi Kristus. Syukur kepada Allah. Terpujilah Tuhan. Kini dan selamanya. Bersama-sama kita akan menerima berkat. Sekarang terimalah berkat dari Tuhan. Kiranya Allah damai sejahtera menghembuskan kita seluruhnya. Dan kiranya roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kita adalah setia. Ia juga akan mengenapinya.